Terima kasih, Bu. Ya. Baik, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Terima kasih banyak peserta CPNS Kabupaten Donggala Angkatan 102 tahun 2022 telah hadir di room pembelajaran agenda 2 pada malam hari ini. Dan sebelumnya kami dari penyelenggara memohon maaf kepada para peserta karena jadwal yang sedianya besok kita geser untuk malam hari ini, tapi tidak mengurangi dari nilai materinya dan tidak mengurangi dari penilaian kami terhadap peserta Latsar CPNS Kabupaten Donggala. Baik, di room ini telah hadir bersama saya Wida Iswara yang sangat saya hormati. Izin saya sebut nama beliau, Bapak Abu Bakar Ahmad Ali. Terima kasih banyak Pak untuk hadirannya. Terima kasih. Ya, siapa untuk itu kepada Pak Abu Bakar Ahmad Ali, mempersingkat waktu, saya persilakan untuk memulai pembelajaran agenda kedua kelompok pertama malam hari ini. Silakan Pak. Terima kasih Bu Dian selaku evaluator. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Kita patut menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kita dapat bertemu walau melalui Zoom meeting ini. Memang sedianya jadwal tercantum pada hari esok ya. Namun seperti disampaikan tadi oleh evaluator Bu Dian, bahwasanya besok itu ada tabrakan dengan kegiatan lain. Jadi saya akan mengisi kegiatan lain yaitu jadi penguji di pelatihan administrator ya angkatan ke-7. Oleh karena itu solusinya adalah angkatan 102 Latsar CPNS Kabupaten Donggala ini kita majukan dalam kurun waktu tentunya hanya 2 jam pembelajaran 90 menit ya, 1,5 jam, 45 menit kali 2. Mudah-mudahan kita start dari jam 8, nanti selesai insya Allah jam 9.30 malam atau jam setengah 10 malam. Khususnya kita yang ada di kelompok 1 ini, apa kabar semuanya adik-adik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sehat? Sehat, Bapak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Kita nanti akan bertemu 2 kali ya. Di pertemuan pertama kita selama 2 jam pembelajaran. Dan setelah itu beberapa hari kemudian kita ketemu lagi untuk yang kedua kalinya sekaligus pertemuan terakhir itu untuk menyelesaikan diskusi kita di agenda 2. Sebanyak 3 jam pembelajaran. Kalau tidak keliru di jam itu di jadwal tercantum pada tanggal 25 ya, nanti lihat kembali tanggal 25 Mei. Baik, karena ini pertemuan perdana dan jumlah teman-teman di sini 8 orang saja, saya ingin dulu mendapat informasi pemilik nama dan wajah ini siapa saja dan asal unit kerjanya dari mana. Silakan perkenalkan secara singkat mulai dari Kristina. Silakan. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Perkenalkan Pak, saya Dr. Kristina Martatu Halauru Pak. Saya CPNS di Puskesmas Lembasada Pak. Terima kasih Pak. Dia tinggal juga ya, Lembasada? Iya Di Pak. Donggala atau di Palu? Di Lembasada. Tinggalnya di mana? Saya tinggalnya di Palu Pak, tapi sekarang lagi posisinya di Lembasada, mohon izin Pak.
Oh iya ya. Pak. Sinyalnya bagus juga di sana ya. Iya Pak, kadang Oh. kalau misalnya mati hujan baru itu gangguan jaringan Pak, tapi sejauh ini baik Pak. Oke, terima kasih Kristina. Di belakang Kristina siapa? Silakan. Anugrah, mana Anugrah? Perkenalkan, nama saya Nugra Darmawan dari UPTD Puskesmas Balukang, Pak. Puskesmas Balukang. Wah, Balukang itu banyak keluarga aku di situ. Kamu orang Balukang atau ditugaskan di sana, Dek? Kebetulan kan pendaftarannya online, Pak, jadi pilihnya di sana terus. Banyak keluarga juga di sana, Pak. Banyak orang Bugis kan? Ya. Iya, Di Pak. Balukang. Ya, nantilah kita kenal-kenal lagi. Terima kasih. Selanjutnya, mana nama Hairia? Perkenalkan Pak, nama saya Hairia Bakri dari Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Tambu. Terima kasih. Tunggu dulu, rumah sakit umum yang di Donggala ini? Iya Pak, yang di Tambu. Oh, di Tambu. Iya. Oke. Makasih Hairia. Selanjutnya Felicitas. Yang mana orangnya ini? Hadir Pak. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Felicitas. Saya ditempatkan di instansi PKM Ogoamas Pak. Terima kasih. Apa itu? Apa? PKM? Puskesmas Ogoamas Pak. Puskesmas Ogoamas. Iya Pak. Tidakkah dekat Toli-Tolinya? Iya Pak. Lebih dekat ke Toli-Toli mungkin daripada ke Palu. Ya. Saya kurang tahu juga Pak. Oh ya, oke. Ada nama Wika. Ya, sebut nama lengkapnya. Ya. Suaranya ada kedengaran. Tidak kedengaran ya suara. Sekarang sudah kedengaran? Oke, kedengaran. Ya, Ya. sudah. Perkenalkan nama saya Wika Lardita dari Rumah Sakit Pratama Tambu. Sama-sama tadi dengan Hairia. Hairia. Iya. Ya. Oke. Selanjutnya Zahratul Khairat. Mana orangnya nih? Ya, Pak. Perkenalkan nama saya Zahratul Khairat Pak, RSUD Pratama Tambu Pak. Ih, Tambu juga. Iya Pak. Sama-sama dengan Wika. Iya Berdua sama-sama. saja ya. Selanjutnya Zul Rizky. Mana orangnya? Iya, saya Pak. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Zul Rizky Anas. Puskesmas Sabang, Pak. Sabang. Ya. Ya, makasih Zul. Ya, Pak. Selanjutnya terakhir Muhammad Bagus. Yang mana orangnya? Perkenalkan nama saya Muhammad Bagus Saputro dari Puskesmas Lalundu, Pak. Puskesmas Lalundu. Siap. Jadi ini 100% dari ASN ataupun PNS dari kesehatan ya, kayaknya. Iya Pak. Iya Pak, sebagian besar kesehatan. Kesehatan Pak. Benar Itu Pak. sebagian besar. Kalau di kelompok ini semuanya. Iya Pak. Iya kan? Iya Iya. Pak. Siap Pak. Kalau di angkatan 102 mungkin ada guru, ada teknis. Tapi kalau di sini kayaknya semuanya ini. Siap Pak. Oke. Saya gembira sekali ketemu dengan saudara-saudara, adik-adik sekalian, generasi muda yang punya tugas dan luar biasa ke depan ini untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kita, khususnya di wilayah Kabupaten Donggala.
Ini saya lihat umurnya nih dari NIP ya, kelihatan masih muda-muda semua. Belum ada yang mencapai 30 tahun kan? Siap, sudah ada, Pak. Siapa? Saya, Pak. Oh, tapi saya buka dulu punya bahan tayang ya. Kelihatan bahan tayangnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, kita akan bincang-bincang dalam 2 jam pembelajaran ke depan terkait dengan core value PNS yang biasa ataupun disingkat dengan berakhlak, yaitu nilai-nilai berakhlak. Nah, saya ingin juga memperkenalkan diri, pun tidak keren nama saya ya, karena hancur nama ini, sudah abu dibakar lagi. Beda namanya ini Christina Anugrah Hairia Felicitas, wah mantap-mantap namanya. Kasihan nama saya ini hancur, sudah abu dibakar lagi. Tapi itulah nama pemberian orang tua, harus bersyukur. Saya berterima kasih kepada 2 orang tua saya sudah almarhum, melahirkan, membesarkan saya sehingga bisa seperti ini. Saya punya istri, punya putra-putri 3 orang. Yang tua ini namanya Dr. Fadila Al-Mahdali. Yang kedua yang di tengah ini yang pakai baju wisuda ini Fuad Al-Mahdali. Dia juga sudah selesai S2-nya. Nah, ini yang dekat dengan saya ini namanya Fauzan. Sekarang masih menyelesaikan pendidikan S1. Kalau yang tua ini Fadila sudah punya 2 anak dan sekarang menjadi staf pengajar ya, dosen. Kalau yang ini belum menikah. Nah, itu keluarga saya tinggal di Jalan Sebra 1, nomor 25. Mungkin Anda ada yang tinggal di Palu, juga jalan-jalan ke rumah. Dan juga kerja di BP, atau sedikit lagi sudah akan purna bakti. Seolah 1 Agustus sudah pensiun karena sudah memasuki usia pensiun 65 tahun. Saya sebelum menjadi fungsional pernah juga di birokrasi sebagai kepala dinas berturut-turut itu sebelum fungsional jadi kepala dinas perindustrian perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah kurang lebih 5 tahun. Pernah kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah kurang lebih 7 tahun. Yang lama saya di Kabupaten Poso, mungkin Anda ada yang berasal dari sana, saya di sana hampir 17 tahun, pindah-pindah sebagai pimpinan di unit kerja, kepala dinas pendapatan, kepala Wawasda, pernah juga industri perdagangan, pernah juga di pendidikan sebelum ke Palu. Ya kurang lebih 16-17 tahun lah. Nah, itu dari saya, pengalaman di birokrasi sudah mumpuni, sudah lebih bagus. Itu hanya kebetulan saja duluan lahir dari Anda semua. Kalau kita start sama-sama lahir, nah mungkin kami yang lebih berprestasi baik ya, dibanding saya. Oke, adik-adik sekalian, ada yang penting kamu pahami, kita pahami bersama bahwa dasar hukum daripada kenapa kita ada di sini, kenapa kita ada bertemu di sini, tidak lain adalah untuk menciptakan ataupun menuju terwujudnya PNS yang berprofesional dan berkarakter ya. PNS yang profesional artinya PNS yang memahami bidang tugas dan fungsinya ya. Kalau Anda bekerja di
bidang kesehatan tentu paham betul tentang persoalan seluk-beluk tentang kesehatan. Itu dikatakan orang yang profesional kalau bekerja. Kalau dia profesional bidang ekonomi, pasti dia mantap bidang ekonomi. Tapi itu tidak cukup, ya, tidak cukup kalau tidak ditambah dengan punya karakter dalam memberikan pelayanan publik. Nah, Anda ikuti pelatihan dasar ini sebetulnya lebih banyak kepada pembentukan karakter. Oleh karena itu, dasar-dasar hukum yang perlu Anda pahami dan pelajari sampai kapan ya? Sampai Anda pensiun. Sepanjang juga aturan-aturan ini belum ada perubahan. Antara lain Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN itu baca-baca, ya. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tentang manajemen ASN ya, sudah diubah. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang manajemen PNS. Kemudian Perlan Nomor 10 tahun 2021 tentang perubahan atas Perlan Nomor 1 2021 tentang Latsar CPNS. Ini yang terbaru ini keputusan LAN satu menyangkut penyelenggaraan Latsar, yang satu menyangkut kurikulumnya. Karena dulu ini memang core value-nya dalam bentuk aneka ya, mungkin Anda biasa baca-baca pada senior-seniornya, nilai dasar PNS itu dalam bentuk akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, tapi sekarang sudah berubah menjadi berakhlak ya. Itu ditandai ketika adanya surat edaran Menpan nomor 20 tentang implementasi core value dan employer branding ASN. Nah, apa yang akan kita bangun di sini sesuai Perlan tersebut, yaitu bagaimana Anda, kita semua di sini bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara. Ini tertuang dalam pembelajaran agenda 1. Kemudian bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Nah, inilah kita coba diskusikan dalam agenda 2. Nanti setelah ini Anda akan mengikuti pembelajaran selanjutnya, yaitu bagaimana memahami dan mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan terakhir, yaitu menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita mendeskripsikan secara singkat agenda yang kita akan pelajari ini, sebetulnya dikandung maksud bagaimana Anda sebagai ASN, sebagai pelayan masyarakat, punya kemampuan. Punya kemampuan apa itu? Yang pertama, memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Itu ingat, Anda sebelum ke sini kan sudah belajar ya banyak ya di LMS. LMS beberapa hari lamanya untuk mendalami daripada materi-materi ini. Nah, kemudian yang kedua, bertanggung jawab atas kepercayaan diberikan. Nah, ini kalau kita perhatikan ini pasti terkait dengan core value itu. Memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat atau berorientasi pelayanan, bertanggung jawab atas kepercayaan diberikan, ya, akuntabel, terus belajar mengembangkan kapabilitas, ya. Saling peduli dan menghargai perbedaan, jadi harmonis ya, ada harmonisasi, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Biasa dikatakan kita harus loyal ya, setia ya kepada bangsa dan negara. Dan terus berinovasi, antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, dan terakhir membangun kerjasama yang sinergi. Jangan lupa bahwa kerjasama, koordinasi, kolaborasi itu sangat penting apabila kita melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas kita, baik secara internal maupun secara eksternal. Ya, mudah-mudahan hasil belajarnya Anda mampu, paham, dan bisa mengaktualisasikan semua itu. Jadi mampu, paham, dan mampu mengaktualisasikan di dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Itu harapan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, dapat saya sampaikan bahwa pembelajaran agenda 1, agenda 2, 3, dan 4 itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ya,
sangat terkait antara agenda 1 yang sudah Anda lalui, yaitu sikap dan perilaku bela negara. Bagaimana mengembangkan kesadaran, kecintaan kita, semangat, dan juga tanggung jawab bela negara melalui profesionalisme kita sebagai PNS dan ASN, yaitu di pembelajaran agenda 1. Kemudian kita masuk di pembelajaran agenda 2 ini, bagaimana mencerminkan ASN yang punya nilai-nilai dasar PNS yang itu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, nanti pada agenda 3 itu didukung dengan bagaimana kedudukan kita sebagai PNS dalam mewujudkan smart governance. Smart governance ini dicirikan pada 2 materi penting di sana nanti kalau Anda belajar di agenda 3, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Nah, selanjutnya nanti pada akhirnya masuk pada agenda aktualisasi atau habituasi. Dan jangan lupa pada muara akhirnya PNS yang berkarakter smart itu, ya, PNS yang berkarakter smart itu dikandung maksud bahwa kita punya integritas, ya, punya rasa nasionalisme, profesional, ya, berwawasan global, smart digital, ya, cakap berdigital. Kemudian kita juga punya jiwa yang ramah, positif, kemudian punya jaringan yang bagus, network, serta punya jiwa kewirausahaan, ya, entrepreneur. Jangan lupa itulah yang dikandung maksud sebagai PNS yang berkarakter smart. Dan kita lewat saja dalam setiap pembelajaran itu dikenal Anderson, ya, ada 6 ranah, 6 level ranah kognitif. Kalau kita mempelajari sesuatu itu pada mulanya kita akan tidak langsung pada bagaimana mampu menganalisa, paling mengingat dulu, kemudian dipahami. Setelah dipahami bagaimana kita menerapkan, setelah menerapkan bagaimana menganalisa dan mengurai, dan seterusnya bagaimana kita mampu menilai dan terakhir menciptakan. Bila mempelajari sesuatu persoalan tentang taksonomi Bloom yang sudah disesuaikan oleh Anderson ini. Jadi terkait dengan pelajaran kita ini, urusan mengingat dan memahami pembelajaran C1 dan C2 itu sudah Anda lalui. Anda lalui di mana? Di sana, di MOC. Jadi pada saat di MOC itu sudah Anda pelajari sedemikian rupa seluruh materi berorientasi pelayanan, akuntabel, akuntabilitas, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah sekarang tentu saja Anda kan masih muda dan baru beberapa hari meninggalkan pembelajaran mandiri di Massive Open Online Course tersebut di pembelajaran yang sudah Anda lalui itu kan belum bercerita tahunan, ini baru beberapa hari yang lalu. Nah, maka saya sebagai fasilitator di sini ingin mendengarkan apa saja yang masih ada di ingatan Anda, apa yang dipahami tentang pembelajaran agenda 2 ini. Tentu masih segar, ya, masih segar ingatannya. Silakan saja bercerita singkat, tentu saja akan ada penilaian dari saya untuk melihat sejauh mana pendalaman Anda tentang materi ini. Silakan. Silakan Dr. Christina, silakan. Zul yang sudah resen. Silakan Zul. Ya, baik, terima kasih Pak. Mungkin saya sedikit
mereview kembali apa-apa yang saya dapat dari pelajaran MOOC kemarin. Mungkin hanya 1-2 poin, Pak. Mungkin Ya, nanti teman-teman apa-apa. yang lain yang menambahkan. Kalau di sini saya melihat di mana tujuan dari kita untuk pendalaman nilai-nilai dasar ASN Core Values PNS ini, harapannya dengan berorientasi dengan nilai berakhlak tadi itu, kita dapat merubah mindset kita, atau di mana domino keburukan pelayanan yang kita kenal selama ini itu menjadi domino seperti yang saya lihat kemarin itu, Pak, bahwasanya pemangkasan eselon-eselon itu supaya sistem itu tidak lagi bertele-tele seperti itu, Pak. Pelayanannya cepat, harapannya pajaknya pendapatan ekonomi baik, ASN itu sejahtera. Nah, dengan pelayanan yang berorientasi pelayanan yang service excellent ini, tentunya akan berdampak juga kepada ASN-nya itu sendiri, Pak, sehingga kepuasan masyarakat itu ada. Nah, itu yang saya lihat kata kunci dari nilai-nilai berakhlak ini tadi, untuk merubah yang selama ini pelayanan yang kurang harmonis, kurang baik, dan kurang baik di mata masyarakat. Mungkin itu saja, Pak, untuk sementara. Tadi kamu bagus ya komentarnya, karena ada perubahan sikap ya kita sebagai ASN dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ada tadi dikatakan kata kunci. Nah, saya ingin memperlebarnya bagaimana khusus pada nilai pertama itu berorientasi pelayanan, kan ada 7 nilai ya, ada 7 core value. Ada 7 core value. Nah, kita coba mulai berorientasi pelayanan. Masih ingat ada kalimat afirmasinya untuk berorientasi pelayanan. Kemudian ada panduan sikap perilakunya dan ada kata kunci tadi ya, seperti yang kamu sampaikan tadi itu, bahwa berorientasi pelayanan itu punya kata kunci. Nah, coba yang lain silakan bisa. Ya, baik, Pak. Ya, terkait berorientasi dengan pelayanan, Pak, yang pertama sebagai ASN kita harus paham dan yang awalnya kita semena-mena terhadap masyarakat, tetapi ketika yang diharapkan dengan PNS yang ASN yang berakhlak itu, yakni kita harus memahami dan memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian yang memperbaiki pola pelayanan kita, sehingga dalam artian kita harus ramah sama customernya, kemudian kita juga harus cekatan, kemudian kita harus menjadi ASN yang pemberi solusi, Pak, kemudian dapat diandalkan di instansi kita masing-masing, dan kita selalu selalu melakukan perbaikan secara kontinu, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Mantap itu. Saya kira benar sekali, Dr. Christina, bahwa ada semacam kalimat yang tidak boleh kita lupakan, yang menjadi janji kita tentang berorientasi pelayanan, ya, bahwa kita sebagai ASN punya komitmen untuk memberikan pelayanan prima demi memberikan kepuasannya, demi kepuasan kepada masyarakat. Nah, tentu saja statement ini tidak akan bisa kita buktikan kalau tidak disertai dengan sikap perilaku kita. Nah, sikap perilaku tepat sekali seperti dikatakan tadi Christina, bahwa harus paham betul apa yang dibutuhkan masyarakat. Saya kira saya pendapat kamu di bidang kesehatan. Saya kira bagaimana melayani kesehatan, kebutuhan kesehatan terhadap masyarakat. Nah, selain daripada itu, tadi dikatakan juga ramah, ya, cekatannya lincah, solutif, artinya selalu memberikan jalan keluar, dapat lakukan perbaikan tiada henti, artinya ada semacam ya perkembangan terus, perbaikan dalam hal kan kebutuhan masyarakat kan juga selalu berubah-ubah ya, sesuai dengan perkembangan keadaan situasi. Artinya apa? Bahwa
kata kunci bahwa kita punya responsif ya, punya kepekaan, punya kualitas dan juga kepuasan bagi peserta atau peserta. Kalau saya tampilkan foto ini, coba dikomentari bagaimana komentar Anda dilihat dari aspek responsnya, kualitas dan kepuasan masyarakat ya, berkomentar secara bebas, tekan, tidak usah takut, malu, segan, sungkan. Dari sini belajar sama-sama. Silakan. Tentu silakan Anugrah ya, masih terkait dengan core value pertama ya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menilai berdasarkan gambar yang ada. Ya. Jadi menurut saya di sini ada sedikit yang menyimpang dari untuk nilai masalah birokrasi yang dipermudah, Pak. Itu yang pertama, birokrasi. Kemudian pelayanan yang tidak maksimal. Di mana pelayanan yang tidak maksimal? Di sini kita melihat bahwa jam di puskesmasnya masih jam 10. Ya. Kenapa jam segitu masih tutup? Ya, mungkin itu saja Pak secara garis besarnya. Iya, makasih. Anugrah dari Puskesmas Balukang. Ya jelas bukan di Puskesmas Balukang ini ya. Silakan yang lain. Baik, Pak. Ya, Kristina. Ya, baik Pak. Menanggapi yang seperti halnya berorientasi pada pelayanan, kita memberikan pelayanan prima. Nah, di sini seperti yang saya menyambung yang tadi Dr. Anugrah sudah sampaikan, Pak. Jadi, ketika kita melihat kondisi seperti ini, kita harus paham bahwa kebutuhan masyarakat itu harus cepat tepat. Seperti ini ada ibu hamil, dia butuh pelayanan segera. Kemudian ada anak-anak yang sudah sangat rewel, tapi karena tidak profesionalnya petugas di puskesmas setempat mengakibatkan lamanya waktu tunggu pasien. Seperti itu, Pak. Jadi kedepannya kita harus paham bahwa pelayanan prima diantaranya yang pertama kita harus memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri, hadir tepat waktu untuk petugas puskesmas yang ada. Kemudian perbaikan SOP setempat, Pak, terkait waktu pelayanan pasien dan waktu tunggu pasien, Pak. Oke, baik, makasih. Clear ya, saya kira sudah bisa kita maknai apa yang dijelaskan oleh dua teman kita tadi itu. Nah, coba kita lihat satu orang yang bisa sharing contoh penerapan dan pelanggaran sikap perilaku yang berorientasi pelayanan seperti tadi itu ya. Adakah di unit kerja kita masing-masing? Satu orang saja, saya ingin mendengarkan. Selain dari Kristina dan Anugrah. Ada contoh penerapan, ya silakan. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ya di pelanggaran yang terhadap sikap berorientasi pelayanan ini bukan di tempat kerja saya sekarang Pak, karena kami sebagian besar belum kerja di penempatan kami ini. Penempatan sekarang mungkin terjadi di tempat kerja lama saya. Ya, apa itu? Seperti apa? Ya, seperti yang digambar tadi Pak, sudah pada saat jam segitu terkadang pasien sudah menunggu, iya. Tapi ya sebagian petugasnya yang berperan dalam misalnya dalam untuk pendaftaran belum datang. Ya. Nah, jadi pegawai pasien itu terbengkalai. Dan juga kemarin inovasi dari kami karena saya 2 tahun tenaga Nusantara Sehat Pak.
Jadi kami dalam pendaftaran itu berinovasi untuk konsultasi lewat HP kalau untuk ininya Pak pendaftaran. Oke. Nah, bisa Terus. melalui itu jadi. Oke, Itu oke. mungkin solusi dari kami Ya. kemarin. Ya, Untuk ya, mencari ya, ya, karena ya. masalah itu Pak. Terima kasih. Saya apresiasi ya, bagus. Apresiasi. Masih banyak kesempatan ya. Tunggu dulu ya, Muhammad bagus. Dikomentari nanti di core value yang lain. Bisa di akuntabel, bisa di adaptif. Kita coba nilai core value akuntabel. Silakan, masih ingat apa kalimat afirmasinya dan bagaimana sikap perilakunya atau panduan sikap perilakunya dan bagaimana kata kuncinya. Apa kata kuncinya? Seperti hanya tadi di core value berorientasi pelayanan. Silakan Anugrah, silakan Anugrah. Ya, baik Pak. Secara yang kemarin seingat dan sepemahaman saya untuk akuntabel ini, ya, dia merupakan fondasi atau landasan dasar dari prinsip berakhlak itu sendiri. Kemudian di dalamnya ini dia intinya bertanggung jawab kepada pelayanan publik untuk masyarakat. Ya, panduan sikap perilakunya itu kata kuncinya bertanggung jawab, Pak. Bertanggung jawab kepada publik. Oke. Nah, coba kita lihat kalimat afirmasinya di sini bahwa saya, Anda, kita semua sebagai ASN, sebagai PNS bertanggung jawab atas kepercayaan diberi. Kita kan bekerja ini berdasarkan kepercayaan masyarakat ya, kepercayaan pimpinan, kepercayaan masyarakat. Nah, tentu bisa kita buktikan lewat bagaimana melaksanakan tugas dengan jujur, ya, bertanggung jawab, cermat. Saya kira sudah disampaikan tadi. Kemudian menggunakan kekayaan. Perhatikan ini, menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nah, kata kuncinya harus ada integritas ya pada diri sendiri ini. Jadi diri sendiri kita jaga. Harus konsisten, kemudian dapat dipercaya serta transparan. Jadi orang-orang yang akuntabel itu ya kayak gini. Integritas, konsisten, dapat dipercaya dan transparan. Ini tolong diperhatikan ya pada saat nanti Anda masuk ke agenda 4 membuat rancangan aktualisasi. Wah, ini di bab 2 ini semua ini melulu ini. Dan Anda harus jelaskan pada setiap tahapan-tahapan kegiatan ketika merancang satu aktualisasinya. Nah, jadi sengaja saya giring ke sini supaya nanti Anda ada gambaran ke depan. Nah, perhatikan foto ini kaitkan dengan nilai-nilai dasar PNS akuntabel tadi. Ada yang mau berkomentar? Silakan, Bagus. Baik, terima kasih Pak. Nah, ini sesuai gambar yang kita perhatikan. Di sini ini mungkin adalah tanggung jawab atau amanat yang diberikan oleh kepala suatu instansi, yaitu menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan dinas. Nah, ini malah mobil dinasnya digunakan untuk rekreasi dan muatan yang berlebihan sepertinya. Jadi mobil dinas yang seharusnya digunakan untuk pergi bekerja digunakan untuk rekreasi dan muatan yang berlebihan, itu sudah tidak amanat. Tidak melakukan apa yang kepalanya atau atasannya sampaikan kepada bawahannya. Jadi mungkin itu dia, Pak. Oke, kasih ya. Ya. Satu orang bisa memberikan pengalaman, sharing pengalaman di unit kerjanya, ada enggak yang seperti itu? Bagaimana penerapan dan pelanggarannya? Mungkin ada, silakan. Siapa yang belum? Zahratul Khairat, silakan.
Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kalau di unit tempat kerja saya sepertinya tidak ada Pak. Cuma kalau pengalaman karena kalau di tempat kerja kebetulan mama guru, jadi saya perhatikan maksudnya ada guru yang membawa pulang alat-alat sekolah seperti laptop begitu Pak, untuk pemakaian pribadi. Tempatnya mamamu bekerja sebagai sekolah. Iya Pak. Oke lah. Iya. Oke. Coba kita lihat kompeten. Karena ada 7 ya, 7 core value itu. Sekarang kompeten yang ketiga. Ingat ya, kalimat afirmasinya, bagaimana panduan sikap perilakunya, dan apa kata kuncinya. Saya resen, saya catat ya, ada nilai kan yang berkomentar, yang berpartisipasi itu ada nilai. Wika. Silakan Wika. Iya. Mohon maaf Pak, agak ada sedikit kendala di jaringan. Untuk kompetensi meningkatkan potensi diri Pak. Ya, meningkatkan potensi diri. Potensi diri. Kristina, silakan. Ya, Nugra. Ya, baik Pak, mungkin menambahkan untuk garis besarnya kompeten itu, secara garis besar kompeten itu adalah terus belajar dan berusaha untuk mengembangkan kapasitas diri. Berusaha untuk mengembangkan potensi diri ya. Kalau Zahratul Khairat, Iya Pak, berusaha untuk lebih mengembangkan kompetensi dirinya juga Pak. ya, Hairia, Bakri. Ini Pak, kalau kompeten di sini yaitu seperti ini, mengembangkan kompetensi diri dengan cara yaitu memadukan pengetahuan, kemudian dari keterampilan juga Pak, dan sikap. Kristina. Ya baik Pak, dengan cara membantu teman sejawat maupun sejawat yang lain, contoh perilakunya seperti kalau misalnya dalam pelaksanaan tugas ada mungkin perawat atau dokter yang junior yang baru masuk, mungkin ada hal-hal tertentu yang kita senior lebih paham, kita sampaikan, membantu dia untuk dia juga bisa turut ikut paham Pak. Oke, jadi betul sekali apa yang disampaikan tadi Kristina dan juga yang lain tadi sudah menyinggung soal pembelajaran atau meningkatkan kemampuan kita dengan melalui belajar tanpa henti ya, belajar terus, mengembangkan kapabilitas. Ya, kemudian suara saya jelas dengar? Jelas Pak. Jelas Pak. Kemudian sikap perilaku atau kode etik yang Atas nama Anastasia ya Kak ya? Baik. pertama meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah ya. Kemudian membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas
dengan kualitas terbaik. Nah, kata kuncinya kinerja terbaik, nah, tentu meraih kesuksesan, berhasil, learning agility, kemudian tentu kita profesional atau ahli di bidang kita. Kalau melihat foto ini, apa yang Anda bisa komentari terkait dengan kompeten ini? Silakan Bu Agus. Baik Pak, sesuai dengan gambar atau foto yang ini, di sini kita sama-sama belajar. Di sini kelihatan tidak ada yang pintar dan tidak ada yang bodoh, tapi sama-sama ingin belajar dan membantu satu sama lain untuk mencapai pengetahuan sama-sama tersebut Pak. Jadi seperti itu. Oke, jadi paham ya kompeten itu. Satu lagi, ada yang bisa mencontohkan pengalamannya di tempat kerjanya, bagaimana penerapannya, atau mungkin ada yang melakukan pelanggaran, ataukah juga bukan pelanggaran, tapi kisah suksesnya tentang kompeten ini sudah dilakukan. Silakan Zul. Terima kasih Pak. Mungkin dari penerapan atau pelanggaran dari sikap perilaku nilai dasar kompeten ini Pak di unit kerja saya yang lama, mungkin di sini pelanggaran dari satu sikap karena yang sepengetahuan saya di kompeten itu melaksanakan tugas dengan kinerja yang terbaik. Ya. Sementara ada satu profesi dalam di waktu itu bagian kesehatan lingkungan Pak, ya tidak optimal dalam pelayanan ya waktu itu pemberian abate dan pengecekan air. Nah, kebersihan air yang menyebabkan waktu pada saat itu ada kejadian Pak. Akhirnya karena ulah kita tidak maksimal, tidak optimal maksudnya pemberiannya, padahal kan hanya beberapa bulan sekali begitu Pak. Iya. Nah, tidak dilakukan, akhirnya dampaknya ke masyarakat yang banyak. Sementara kita di desa, di kepulauan kayak gitu Pak. Jadi bisa terjadi menyebabkan menzalimi orang lain. Mungkin itu saja betul, Pak. Betul. Jadi dampaknya luar biasa ya, kita tidak kompeten, tidak mau belajar, tidak mau berbagi, nah, itu akibatnya. Nah, sekarang kita coba ke nilai core value ASN harmonis. Kalau harmonis ini masih ingat ya, apa kalimat afirmasinya, apa panduan sikap perilakunya, dan apa kata kuncinya. Silakan Felicitas. Baik, terima kasih Pak. Harmonis ini kita diajarkan untuk menghargai orang lain apapun latar belakangnya. Meskipun dia dari ras yang berbeda ataupun agama, suku, dan budaya, kita saling menghargai. Terus kita juga membantu orang lain, suka menolong orang lain. Selain itu juga kita menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, lingkungan kerja yang lebih kompeten, yang menciptakan semangat kerja bersama. Begitu Pak. Ya, saya kira sangat mudah ya dipahami. Harmonis ini ada keselarasannya, keserasian. Nah, tentu ada kalimat afirmasinya, statementnya itu bahwa kita harus saling peduli dan menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan ya, bukan hanya persamaan yang kita harus tonjolkan, tapi perbedaan itu harus dihargai. Nah, sikap perilakunya menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong, membangun lingkungan yang kondusif, peduli, perbedaan dan selaras. Oke. Apa yang bisa dikomentari dengan foto ini terkait dengan harmonis? Silakan Bagus. Baik Pak, terima kasih. Mungkin kalau kita lihat dari foto ini ada perbedaan suku.
dan mungkin agamanya juga berbeda, tapi kita harus satu di situ untuk mencapai tujuan berbangsa dan Ya, bernegara. oke, kasih ya, bagus. Ada yang mau komentar dengan ini terkait dengan harmonis? Silakan, bagus. Ya Pak, dari gambar ini mungkin dari yang gambar pemain musik, ini kalau ada salah satu pemain musik biola, drummernya atau sesuatu yang tidak selaras, maka musiknya akan berbeda. Jadi harus harmonis bunyinya. Ya. Terus foto yang lain? Kemudian untuk pelangi juga, pelangi terlihat indah karena warnanya yang harmonis, Pak. Kemudian taman juga seperti itu. Ya. Beda itu indah ya. Iya, Pak. Taman itu cantik karena adanya warna-warni. Kalau tamannya warna merah semua kan tidak terlalu indah ya. Pelanginya warna merah semua. Macam-macam tapi sebetulnya bagus, harmonis, selaras. Ya saya kira sudah bisa dimaknai ya kemana maksudnya itu. Bisa ada satu yang memberikan contoh, yang sudah menerapkan itu dengan baik, atau mungkin yang belum bisa diterapkan, ada masalah di tempat kerjanya. Jadi ada dua, ada plusnya, ada minusnya. Kalau tidak mau berbicara minusnya, silakan. Mungkin penerapan yang baik sudah dilakukan. Silakan, satu orang. Zahratul. Ya, Pak, mohon izin Pak. Mungkin di tempat kerja saya sebelumnya Pak, karena mereka mempunyai pola pikir yang berbeda, jadi istilahnya tidak harmonis, jadi tidak beda-beda pendapat. Jadinya dalam satu ruangan itu kita sering berselisih paham. Kalau kita mengerti Iya, yang Pak. namanya harmonis, tidak perlu berselisih. Yang penting kita tahu maksudnya dia mau kemana, maksudnya kita mau kemana, jadi kita saling memahami. Gitu. Oke. Terkait dengan loyal. Silakan, ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing? Airi. Tentang loyal yaitu di mana kita kemudian berdasi dan setia, utamanya yaitu untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih Pak. Dedikasinya kepentingan bangsa dan sikap perilakunya, ya. Sila perilakunya. Adalah Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Kemudian 2, menjaga nama baik sesama pimpinan, instansi dan negara. Yang ketiga yaitu menjaga rahasia jabatan dan negara. Kata kuncinya? Kata kuncinya apa? Kata kuncinya kalau loyal, punya komitmen, loyal, komitmen, berdedikasi, kontribusi, jiwa nasionalisme, dan pengabdian. Oke? Gimana kalau dikaitkan dengan foto ini terkait dengan loyal? Silakan, Anugrah. Ya, Pak. Seperti tadi yang telah dikatakan sebelumnya oleh teman saya bahwa loyal itu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa. Jadi di sini berdasarkan gambar yang ada, meskipun latar kita berbeda, baik dari ras, suku, dan budaya, kita memiliki tujuan yang sama, yaitu demi kepentingan Indonesia, kita meninggalkan itu semua, Pak. Demi kepentingan yang satu, kita meninggalkan latar belakang kita.
Ada enggak di tempat kerjanya punya pengalaman tentang penerapan sedikit melanggar dalam hal nilai loyal ini, atau betul-betul sudah melakukan aplikasinya, penerapannya sudah maksimal? Silakan, satu orang cukup. Oke, Zul Rizky, silakan. Ya, mungkin saya di sini melaksanakan penerapannya, Pak. Ya, kalau penerapannya ya bisa kita lihat dari teman-teman sekalian ini, Pak. Saya melihat sudah dari teman-teman CPNS ini sudah melakukan penerapan dari loyal itu, karena lebih mementingkan kayak untuk jadi CPNS ini pun berbakti kepada jadi abdi bangsa, abdi negara, dengan tidak mengedepankan kepentingan pribadi. Nah, mungkin itu, Pak. Jadi saya salut kepada teman-teman semua CPNS ini atas dedikasinya untuk mau jadi abdi negara. Semoga diberikan ketabahan dan istiqomah sehingga kita sampai akhir hayat nanti semoga jadi CPNS yang berakhlak ke harapan bangsa. Terima kasih. Insya Allah. Nah, terkait dengan adaptif, ini nilai yang ke-6 ya, sebelum kolaboratif. Masih ingat ya apa kalimat afirmasinya? Apa sikap, panduan sikap perilakunya? Ya, banyak yang mau berpartisipasi. Silakan, Zul. Ya, maaf Pak. Ini mungkin saya satu poin saja dari sikap adaptif. Seperti Bapak yang bilang sambutan tadi tentang berakhlak, yaitu selalu berusaha beradaptasi akan perubahan yang ada, karena kebutuhan masyarakat itu selalu berubah-ubah. Jadi kita sebagai ASN harus berupaya untuk bisa, si Ibu Dokter katakan, Pak Anugrah katakan, harus berupaya selalu kiranya bisa servis excellent terhadap perubahan masyarakat yang kebutuhannya berbeda-beda. Teman-teman lain bisa tambahkan, Pak. Terima kasih. Kan Hairia mau tambahkan? Adaptif sendiri seperti tadi teman saya katakan, ini diambil dari kata adaptasi, yaitu bagaimana kita menghadapi perubahan-perubahan di lingkungan kerja, utamanya pada lingkungan yang selalu berubah, kemudian khususnya kita kepada tenaga kesehatan dapat mampu beradaptasi dengan berbagai macam kriteria pasien yang datang. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi ini ya janji kita di statement kita sebagai ASN, terus motivasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Perubahan ini sudah pasti selalu ada. Kemudian sikap tentunya cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan, kemudian selalu berinovasi dan bertindak proaktif. Nah, kata kuncinya adalah inovasi, antusias terhadap perubahan, dan proaktif. Nah, bisa dikomentari ini? Silakan. Dikaitkan dengan adaptif. Siapa? Bagus? Ya, baik, terima kasih Pak. Di sini kita ada sementara Zoom. Ada orang-orang yang sementara Zoom. Nah, kita lihat di sini ada orang yang sudah tua dan ada orang yang masih muda. Nah, seperti yang kita tahu biasanya orang-orang
orang-orang yang tua ini agak sulit untuk mengoperasikan IT atau laptop, tapi karena mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang ada, mereka harus belajar sehingga mereka tetap bisa menggunakan aplikasi Zoom ini, sehingga proses pembelajaran, proses kerja bisa lancar dengan melalui Zoom ini. Jadi seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka ya harus. Iya Pak. Saya kira seperti itu. Zahratul Khairat mau menambahkan. Silakan kalau mau menambahkan. Sama Pak, dengan ya sama juga seperti kita sekarang ini, kalau Iya. lulusan yang tahun-tahun 2000 berapa kan kami belum memakai Zoom Pak, jadi seperti ini kami belajar dari awal juga, sama juga seperti yang di foto ini Pak. Ya, dari kemampuan adaptasi itu ya, menyesuaikan. Dan masih banyak contoh-contoh lain, nanti silakan dikembangkan sendiri apabila pembelajaran terus berlanjut. Kalau pengalaman ada yang mau sharing? Bahwa ini sudah contoh-contoh penerapan daripada adaptasi itu seperti apa, atau pelanggarannya mungkin ada di kerja masing-masing. Banyak itu. Banyak contoh-contoh, silakan. Satu, Felicitas. Baik, terima kasih Pak. Untuk dari adaptasi ini kita kan diharapkan untuk mampu beradaptasi, menyesuaikan diri dengan menghadapi perubahan. Seperti misalnya dari sebelum masa pandemi dengan sekarang, kita berhadapan dengan pasien sendiri. Dulunya itu tidak ada dibatasi untuk dalam melayani pasien itu. Sekarang kita pasien untuk rumah sakit itu harus swab terlebih dahulu. Sedangkan dulu tidak. Jadi kita juga harus beradaptasi hal-hal apa yang harus dilakukan untuk mengurangi kasus pandemi COVID. Jadi kita mengantisipasi sehingga adanya kreativitas ataupun ide untuk mengantisipasi meningkatnya COVID-19 itu dengan di-swab terlebih dahulu, meskipun kadang masyarakat merasa ini mempersulit begitu Pak. Tapi ini adalah untuk beradaptasi untuk mencegah terjadinya penyebaran kasus COVID-19. Mungkin begitu. Mungkin ada teman lain yang bisa menambahkan. Terima kasih. Cukup ya, saya kira cukup. Sekarang kita pindah ke terakhir, kolaboratif. Ada yang masih ingat bagaimana penjelasan tentang yang Anda baca tentunya di MOC kemarin itu? Singkat saja, apa kalimat afirmasinya, bagaimana panduan sikap perilakunya, dan juga tentu ada kata kuncinya. Silakan Christina lagi, balik. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi untuk yang kolaboratif ini mungkin kita memberikan kesempatan kalau misalnya kita di kesehatan kepada rekan-rekan sejawat yang lain untuk misalnya berkontribusi, misalnya di puskesmas, apa yang ide-ide yang terbaik untuk memaksimalkan pelayanan itu bisa disampaikan setiap sejawat yang berbeda, setiap baik itu perawat, dokter maupun teman-teman yang lainnya, kemudian bisa untuk bekerja sama, punya kerjasama yang baik dengan rekan-rekan sekerja lainnya, Pak. Mungkin itu, Pak. Ya, saya kira benar. Kita jangan pernah berpikir untuk mengerjakan sesuatu, baik itu pekerjaan yang kecil, ringan, apalagi yang berat, bisa bekerja sendiri. Itu sudah harus ditinggalkan ya. Kita harus bekerja secara bersama-sama, membangun kerjasama yang sinergis. Itu kalimat afirmasinya. Panduan sikap perilakunya seperti apa, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi seperti dijelaskan tadi itu ya.
menggerakkan, memanfaatkan berbagai sumber daya itu tujuan bersama. Artinya kita membuka peluang untuk bekerja sama baik secara internal maupun secara eksternal. Artinya teman-teman sejawat di rumah sakit silakan secara internal, tapi mungkin saja ada kegiatan penyuluhan di sekolah tentang hidup sehat, lingkungan bersih, program cuci tangan misalnya, itu kan kerjasamanya lintas sektor dengan dunia pendidikan. Nah, jadi tapi kita jangan pernah bermimpi lintas sektor berhasil apabila secara internal tidak kita bangun dengan baik. Jadi harus diawali dengan kolaborasi kerjasama secara internal dulu. Bersama dan menghasilkan hasil yang terbaik. Contoh, mungkin ada yang paham ya tentang foto ini terkait dengan kolaborasi. Sebenarnya banyak contoh tentang kolaboratif. Banyak contoh, salah satu saja saya tampilkan. Siapa tahu ada yang mau mengulangi. Nah, silakan Wika. Silakan. Suaranya. Ya. Di sini di foto ini bisa kita lihat pelayanan publik artinya di dalam sebuah kolaborasi dengan seluruh jajaran di pemerintahan untuk membuka pelayanan masing-masing di situ, misalnya bagian kepolisian dan lain-lain bersatu di dalam satu gedung ini dan memudahkan masyarakat untuk dalam satu pintu mereka bisa mempermudah untuk pengurusan yang akan dilakukan. Ya, saya kira betul ya. Ini salah satu contoh, tapi banyak contoh-contoh lainnya terkait dengan core value kolaborasi tadi itu, kolaboratif. Ini contoh seperti dijelaskan oleh Wika tadi, benar. Memang ada ini mall pelayanan publik, beberapa dinas terkait sudah ada di dalam, misalnya ngurus izin. Ngurus izin itu cukup 1 jam sudah selesai. Kalau sudah dilakukan public service, mungkin berhari-hari, berminggu-minggu, karena harus menemui dinas yang dari 2-3 dinas mengurus izin, sementara tempatnya berpencar. Kalau ini cukup 1. Ini salah satu bentuk pelayanan publik yang bagus, yang mudah, yang cepat, dengan menggunakan mengamalkan, melaksanakan nilai kolaboratif tadi. Seperti itu ya. Terakhir ada 1 orang mau berpartisipasi bahwa dalam contoh lain di tempat kerjanya sudah menerapkan itu. Silakan, bagus. Baik Pak, terima kasih. Mungkin sedikit pengalaman dari tempat kerja sebelumnya, yaitu di mana ada pasien yang misalnya mengalami penyakit DM. Nah, di situ tidak hanya perawat yang melakukan perawatan, tapi bersama dengan dokter, bersama perawat, ahli gizi, kemudian dengan apotekernya juga untuk membahas tentang pasien DM tersebut. Bagaimana obat-obatannya yang akan masuk, kemudian bagaimana perawatannya apabila terjadi luka. Kemudian dokter juga selalu mengupgrade keadaan pasien. Dan dari gizinya juga bagaimana pasien bisa tetap masuk, tetap bisa mengonsumsi makanan tanpa harus dengan makanan yang tinggi gula, sehingga dengan kolaborasi tersebut pasien tersebut dapat
lebih cepat sembuh dibandingkan dengan perawat sendiri melakukan tugasnya, dokter sendiri melakukan tugasnya, kemudian ahli gizi sendiri melakukan tugasnya. Kolaborasi antara sesama pelayan kesehatan tersebut dapat mempercepat proses penyembuhan dari pasien DM tersebut. Jadi mungkin itu contohnya, Pak. Nah, bagus, mantap, luar biasa ya. Saya kira yang lain juga pasti bisa menjelaskan, berbagi pengalaman sesuai kondisi yang terjadi di unit kerja masing-masing. Cuma karena kita dibatasi waktu, jadi saya memberikan komentatornya itu terbatas ya. Coba saya beri sedikit oleh-oleh untuk 2-3 hari ke depan ya. Nanti kita ketemu tanggal 25 dalam bentuk pemaparan tugas-tugas ini. Tugasnya ada dalam bentuk individu, tugas perorangan, dan tugas kelompok. Nah, ini saya bacakan ya. Yang pertama tugas individu. Nah, tugas individu ini ada 2. Yang pertama, silakan Anda buat ringkasan materi berakhlak. Berakhlak ya 7 modul itu yang kamu sudah baca bolak-balik kan, tadi sudah dijelaskan sedikit. Khususnya di agenda 2, yang pertama modul berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang kedua, terkait dengan tugas individu, saya minta buatlah learning journal. Seperti apa itu? Yaitu cerita singkat dan pengalaman dalam pembelajaran agenda 2, baik pada saat sinkronus, maupun juga pada saat asinkronus. Nah, tulis secara singkat, ditulis dan divideokan, ya, dibuat rekaman video. Jangan terlalu panjang ya, cukup 3 menit. Cukup. Itu tugas individu. Nah, tugas kelompok ada perintahnya ya. Ya, kelompoknya ini 2 kelompok kan, 4 orang. Kelompok 4 orang, katanya 8 orang. Jadi pilih salah satu kasus melalui media cetak atau elektronik tentang apa? Tentang keterlibatan PNS atau pejabat atau OPD pemerintah dalam pelanggaran nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Tadi kan sudah kita ulas berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten. Anda lihat itu, dalam kasus itu, di mana PNS atau pejabat atau OPD pemerintah yang melanggar nilai-nilai itu. Nah, sekarang silakan dideskripsikan secara singkat kasus tersebut, kemudian identifikasi apa penyebabnya, kemudian jelaskan nilai-nilai dasar berakhlak yang dilanggar, gitu ya. Kemudian bagaimana solusinya? Harus ada solusi. Nah, catatan, tugas kelompok itu dipaparkan oleh 2 kelompok pada pertemuan sinkronus yang kedua. Pertemuan kita nanti yang kedua itu tanggal 25, ya, 25 Mei. Kemudian tugas individu itu saya juga ingin ringkasan modulnya dan learning journalnya dilakukan secara acak. Maksudnya saya akan pilih karena kalau waktunya cukup ya semua, cuma 8 orang juga, barangkali mungkin semua nanti paparkan ringkasan modulnya dan juga itu mau saya lihat. Kalau waktunya terbatas mungkin aja beberapa orang. Nanti pada pertemuan kedua juga di tanggal 25 itu. Nah, saya harap tugas individu maupun juga tugas kelompok diupload di LMS ya, paling lambat tanggal 24 Mei 2022. Jam saya tentukan jamnya, jam 12. Waktunya cukup. Kalau saya hitung mulai malam ini, mulai besok, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, kurang lebih 45 hari. Cukup itu. Nah, itu dari saya. Saya tanyakan dulu, ada yang mau diklarifikasi atau mau diperjelas dengan soal ini?
Pak, mohon izin bertanya, Pak. Silakan. Ya Pak, yang terkait yang tugas individu ini Pak, yang ringkasan berarti kita bikinnya di dalam Word Pak, atau nanti untuk pemaparannya itu nanti menggunakan PowerPoint Pak, itu pertanyaan pertama Pak. Kemudian yang untuk tugas kelompok Pak, mohon izin saya mengulangi kembali Pak, mohon tambahan jikalau ada yang kurang Pak. Yang tugas kelompok, kita harus pilih salah satu kasus di media cetak atau elektronik Pak, terkait keterlibatan PNS atau pejabat yang melanggar nilai-nilai berakhlak. Jadi kita buatnya satu saja Bapak ya untuk kasusnya, kemudian kita paparkan yang berorientasi pada pelayanan itu apa, seterusnya, nilai-nilai yang seterusnya Pak. Kemudian dari nilai-nilai yang ada kita identifikasi, kita lakukan apa saja penyebabnya dan kita berikan solusinya Pak. Seperti itu ya Pak ya? Ya, benar sekali. Jadi ringkasan materi ini ya dalam bentuk Word ya. Kalau dipaparkan dia tentunya dalam bentuk ini. Tapi saya lihat saja satu dua nanti siapa yang akan memaparkan, menjelaskan ini. Tapi biasanya kalau sudah di-upload, kalau sudah saya baca-baca ringkasannya, oh ya ini bukan sekedar ringkasan, karena ada juga bukan meringkas dia. Saya tidak tahu apa yang dibaca. Nah, dan saya yakin kan 7 modul ini sudah dibaca semua, ambil sari-sarinya dan diketik dengan rapi ya. Pasti saya baca. Kemudian tugas kelompok benar, pilih saja salah satu tugas yang ada, apakah maksudnya melalui media cetak di koran atau di YouTube ya, di media sosial, silakan ambil itu, kemudian berempat kan satu kelompok 4 orang didiskusikan, diceritakan itu, dideskripsikan itu, jalan cerita daripada kasus itu. Tipis siapa saja penyebabnya. Kemudian apa yang dilanggar, apakah berorientasi pelayanan, apakah akuntabel, apakah semuanya, silakan diulas. Makin banyak ulasan makin bagus, makin saya senang, makin saya suka itu kalau banyak ulasannya. Berarti kamu paham. Apalagi ini bagaimana solusinya. Nah, tentu harapan kita ini masalah-masalah ini jangan terjadi pada diri kita, jangan terjadi di organisasi kita. Dan kalau toh itu terjadi, kita sudah siap dengan penangkal-penangkalnya dan bagaimana solusinya. Seperti itu ya. Baik Pak. Sudah jelas. Yang lain? Silakan Anugrah. Baik Pak, terima kasih kesempatannya Pak. Mungkin di sini yang saya ingin memperjelas adalah tugas individu yang kedua Pak. Buatlah learning journal berupa cerita singkat dan pengalaman dalam pembelajaran agenda 2. Jadi nanti pada saat pembuatan learning journalnya ini Pak, berarti melakukan berdasarkan pendekatan ini Pak ya, materi berakhlak ya Pak ya? Iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Di mana yang lain cukup? Jelas ya, kalau jelas pertanyaannya dimaknai, dimaklumi, dimengerti, pasti kerjanya juga tidak terlalu sulit. Masih ada Zul, makan? Ya. Terima kasih kesempatannya Pak. Mungkin ini saya terakhir. Ini Pak, saya mau tanyakan dari tugas kelompok tadi Pak, keterlibatan PNS atau pejabat OPD pemerintah yang pelanggaran itu Pak. Misalnya nanti Pak, hanya dari nilai-nilai dasar berakhlak itu hanya 3 atau 4 yang memang dilanggar Pak. Berarti itu saja Pak, ya Pak ya. Kita cari identifikasi penyebabnya. Ya, yang mana mampu kamu jelaskan, kalian jelaskan berkelompok. Ya, ini kan latihan saja ini, karena nanti ini terbawa juga nanti pada saat kamu membuat rancangan aktualisasi. Pasti terbawa dari sana, mana kamu mampu menarasi, menganalisis setiap tahapan kegiatan di rancangan itu, ini terkait dengan berorientasi pelayanan, ini terkait dengan akuntabel, ini terkait dengan adaptif,
Jadi latihannya di sini. Baik. Supaya nanti tidak terlalu sulit ke depan ya. Karena apa yang saya berikan ini dipakai dalam penerapan nanti rancangan aktualisasinya. Nah, coba saya putarkan dulu video. Ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Coba kita putar ya. Seorang oknum ASN yang berdinas di Kabupaten Tunggal Kota Medan karena kedapatan menjadi joki ujian CPNS. Pelaku berinisial EW harus berurusan dengan petugas unit reskrim Polsek Sunggal bersama dengan VS, wanita muda yang ia gantikan posisinya saat ujian penerimaan CPNS di kantor Badan Kepegawaian Negara di Medan beberapa hari lalu. Aksi pelaku EW terungkap setelah petugas penerimaan CPNS curiga dengan gerak-gerik pelaku yang datang di detik-detik akhir ketika ujian akan berlangsung. Pelaku juga datang tanpa melakukan registrasi PIN, layaknya peserta tes CPNS lainnya. Kecurigaan ini akhirnya terbukti setelah petugas penerimaan seleksi CPNS bekerja sama dengan Polsek Sunggal melakukan penyelidikan dan kemudian menangkap VS peserta tes seleksi CPNS sesungguhnya. Kapolsek Sunggal Komisaris Polisi Yasir Ahmadi menyebut, oknum ASN yang ditangkap mengaku sengaja menjoki penerimaan CPNS sebagai bentuk balas budi terhadap wanita yang ia gantikan posisinya ketika ujian berlangsung. Wanita yang digantikan posisinya oleh pelaku diketahui berstatus sebagai pegawai honorer di Kabupaten Asahan dan selama ini cukup banyak membantu pelaku berinisial EW. Oknum ASN yang ditangkap karena menjadi joki saat ini diketahui berstatus sebagai pelaksana tugas Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Asahan. Dia masuk ke dalam ruang ujian dan mengerjakan ujian seolah-olah bahwa yang mengikuti ujian itu adalah dia. Tapi pada kenyataannya, faktanya bahwa berdasarkan data itu sebenarnya bukan yang bersangkutan. Oknum ini adalah merupakan anggota ASN di Kabupaten Asahan dan yang akan melamar CPNS ini juga merupakan pegawai honor yang di sekolah yang sama. Karenanya untuk membantu balas budi karena orang yang dibantu tersebut merasa bahwa orang yang dia bantu ini sering membantu dia pada saat melaksanakan tugas di sekolah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini terancam di penjara selama 5 tahun karena dijerat dengan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan dokumen. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Nah, kalau seperti itu, kalau saya bertanya tentang kasus itu, contoh kasus real nyata itu ya, seorang PNS. Ya, Pak. Ya, nilai berakhlak apa saja yang dilanggar di situ. Saya kalau dikaitkan dengan tugas yang saya berikan tentu saya suruh deskripsikan dulu, kemudian dilihat identifikasi penyebab-penyebabnya. Tapi saya ingin langsung saja, apakah menurut kalian ada pelanggaran core value di sana, pelanggaran nilai-nilai berakhlak? Siap, ada Pak. Ada, ya apa saja? Coba silakan.
Yang pertama, ASN tersebut dia tidak akuntabel, Pak, karena dia tidak melakukan tanggung jawab dengan jujur dan bertanggung jawab, Pak. Kemudian dia melanggar nilai core value loyal, Pak. Jadi tidak menjaga nama baik dia sebagai ASN, kemudian instansi dan organisasi pemerintah daerah yang di mana dia kerja. Kemudian dia melanggar core value yang kolaboratif, Pak. Jadi dia tidak memberikan kesempatan kepada pihak CPNS itu sendiri untuk mengembangkan dirinya dan untuk benar-benar mungkin seperti itu, Pak. Jadi ada tiga nilai, Pak, yang saya bisa tangkap dari yang tadi. Oke, makasih ya. Silakan Anugrah. Pak, mungkin menambahkan, kalau menurut saya selain akuntabel dengan loyal, yang paling mungkin juga bisa berdasarkan kasus ini kompeten, Pak. Jadi dia sebagai seorang warga negara tidak mampu dan tidak berkompeten untuk mengembangkan kompetensi dirinya secara mandiri. Terima kasih, Pak. Yang lain masih ada bisa melihat sisi-sisi lain tentang core value, nilai dasar ASN berakhlak. Walaupun ini agak dadakan ya, kalau punya waktu diskusi mungkin akan saya dijelaskan semua. Tapi saya melihat dengan dadakan ini kemampuan kalian seperti apa. Silakan Anugrah. Pak, tambahkan lagi, Pak. Ya. Salah satunya juga sifat adaptif, Pak. Ya. Jadi kan kalau dulu kalau kita melihat ASN itu diangkat, dia hanya berdasarkan lama kerjanya, kemudian dia sudah berbakti sudah berapa lama di suatu instansi atau suatu tempat. Sedangkan yang sekarang itu, Pak, berdasarkan tes. Jadi orang mau lama, mau sebentar, tidak berpengaruh lagi. Jadi dia berdasarkan hasil tesnya, Pak. Jadi dalam hal ini calon ASN-nya tidak mampu adaptif terhadap kemajuan zaman, Pak. Ini salah satu contoh yang kita mendapatkan kasus dari media elektronik, ya, melalui YouTube. Kalau Anda nanti dalam tugas kelompok mau ambil seperti itu, silakan. Tapi saya sarankan yang terkini, ya, jangan pelanggaran yang sudah 10 tahun yang lalu. Barangkali orangnya sudah orangnya sudah bebas, kamu masih cerita-cerita aibnya orang. Yang terkini yang mungkin baru 1-2 bulan, 1 tahun, bagus itu. Kalau di media cetak, koran, silakan. Yang penting ada deskripsinya dulu, ceritakan secara singkat apa yang terjadi itu. Nah, kalau waktunya 4-5 hari, yakin saya akan banyak. Nah, ini saja di dalam seperti ini diputarkan sesingkat ini, sudah berapa nilai yang bisa dijelaskan. Bahwa kesimpulannya sayang tadi memang terkait dengan pelanggaran. Pelanggaran apa? Pelanggaran nilai-nilai dasar ASN kalau kita pelajari ini adalah nilai-nilai dasar di agenda 2. Apa buktinya? Itu kalian sudah bisa menjelaskan, mampu dijelaskan. Artinya apa? Bahwa pembelajaran yang di modul di MOC itu tambah dengan pembelajaran kita yang singkat cuma 2 JP ini, makanya caranya saya cuma seperti itulah mendelivery materi ini. Saya hanya melihat, mengecek apakah kalian ini paham gitu. Kesimpulan sementara saya, Anda paham, ya. Paham, mengerti topik tentang agenda 2 ini. Dan insya Allah nanti pada pertemuan kedua atau pertemuan terakhir kita lebih panjang ya waktunya, sekitar 3 jam pembelajaran di sana. Di sini kita tidak terlalu maksimal ya, 2 jam pembelajaran, tapi terkait apa yang kita lakukan di sini sebetulnya itu juga yang kita bahas pada tanggal 25 nanti. Nah, sementara mulai di hari ini, Anda silakan kerja pada pelajaran sinkronus. Pembelajaran kalau sekarang kita pembelajaran sinkronus. Kalau
besok ada pembelajaran mandiri ya, berkelompok, silakan diskusi, di-share itu kasus-kasus yang saya sampaikan, sambil juga berekam-rekam ya video tentang learning jurnalnya itu, kemudian juga dibaca-baca modul, direkap. Kalau sudah direkap, kalau mampu direkap, berarti pasti dibaca, walaupun bacanya mungkin tidak seperti pada saat pendalaman di MOC ya, tapi karena sudah dilalui di sana, pasti sudah banyak yang membekas, banyak yang mengertilah pada halaman sekian menyangkut ini, halaman sekian menyangkut ini. Saya kira itu dari saya. Sebelum kita akhiri, tinggal 1 menit ini ya, 21:29. Ada yang mau dipertanyakan? Abu Bakar mau bertanya, Pak. Boleh, Pak? Ya, Pak. Bapak, andai kata di dalam penyelesaian tugas kemudian kami temukan kendala, boleh berkenan, Pak, kami bisa japri sama Bapak, maksudnya untuk bertanya sebentar, Pak, untuk meluruskan apa yang menjadi pertanyaan kami, Pak. Boleh, boleh. Baik, Pak. Makasih, Pak. Silakan, ada nomor saya itu di bahan. Tadi kan ada nomor HP, silakan. Boleh di WA, itu nomor WA juga itu. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Silakan saja. Ya, apakah masih ada pertanyaan dari peserta latsar? Kalau terkait dengan materi ini, clear ya? Clear, paham semua ya? Paham, Pak. Ya, Dek? Paham ya? Ya. Kita hanya mudah-mudahan tiada masalah, tiada hambatan dalam beberapa hari ke depan di asinkronus. Makasih, kita coba sudahi saja pertemuan kita. Saya akhiri. Bila itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Bu Dian. Akan Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Abu Bakar Al-Hamadali atas waktunya pada malam hari ini. Izin Pak, saya sangat apresiasi Pak Abu Bakar. Kita tahu beberapa hari ini kita memang dikejar tayang oleh banyaknya ujian Pak, dari rancangan, dari aksi perubahan, dan izin saya menginformasikan pembelajaran agenda kedua Bapak selanjutnya itu jatuh pada hari Rabu Pak, tanggal 25 Mei, pukul 1 sampai pukul 3.15. Hanya saja mungkin Pak lupa kita ada ujian aksi implementasi Pak untuk PKA 6. Oh, iya. Ya, jadi saya mohon petunjuk selanjutnya, nanti kita japri saja Pak. Ya. Apakah ada perubahan waktu atau bagaimana? Kita pin malam ya. Iya, mungkin memang ganggu juga waktu istirahatnya. Pada malam hari ini beliau akan memeriksa rancangan aksi perubahan untuk peserta PKA ya, Angkatan 7. Besok. Ya, saya sudahi saja Pak, karena Bapak pasti akan segera istirahat atau mungkin masih membaca naskah-naskah rancangan Pak. Betul. Ya, saya sudahi untuk pembelajaran agenda 2 yang pertama ya, asinkronus pada malam hari ini untuk kelompok 1 dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya evaluator yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran peserta latsar CPNS Kabupaten Donggala Angkatan 102 dan pengampu materi yang luar biasa Pak Abu Bakar Al-Hamadali. Sehat selalu Pak. Ya, dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat beristirahat Pak.